warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat Bapak Ibu Gerakan Koperasi se-Kabupaten 50 Kota. Perkenalkan, saya Rahma Wulandari, ahli pertama pengawas koperasi dari Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten 50 Kota. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang tata cara penyelenggaraan rapat anggota tahunan atau RAT koperasi. Namun sebelumnya, mari kita pahami bersama pengetahuan dasar tentang rapat anggota koperasi sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 19 Tahun 2015. Yang harus dipahami adalah: apa itu rapat anggota koperasi? Bagaimana kedudukan, wewenang dan jenis rapat anggota koperasi? Dan bagaimana persyaratan dan quorum dalam rapat anggota koperasi? Bapak Ibu, mari kita bahas satu persatu. Terus saksikan video edukasi ini sampai selesai ya. Rapat anggota adalah rapat yang diselenggarakan oleh pengurus dan dihadiri oleh anggota, pengurus dan pengawas. Kedudukan rapat anggota koperasi. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam pengambilan keputusan di koperasi sebagai pelaksanaan prinsip demokrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola koperasi. Rapat anggota wajib dilaksanakan koperasi paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun buku. Wewenang rapat anggota koperasi. 1. Menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha serta keuangan koperasi. 2. Menetapkan dan mengubah anggaran dasar. 3. Memilih, mengangkat dan memberhentikan pengurus dan pengawas. 4. Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan. 5. Meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya. 6. Meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban pengawas dalam pelaksanaan tugasnya. 7. Menetapkan pembagian sisa hasil usaha. 8. Memutuskan penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi. 9. Menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan dalam anggaran dasar. Jenis rapat anggota koperasi terdiri atas rapat anggota dan rapat anggota luar biasa. Rapat anggota dapat berupa rapat anggota khusus dan rapat anggota tahunan. Selanjutnya persyaratan rapat anggota. 1. Rapat anggota wajib dihadiri oleh anggota, pengurus dan pengawas. 2. Rapat anggota koperasi primer wajib dihadiri oleh anggota yang tercatat dalam daftar anggota dan menandatangani daftar hadir. 3. Rapat anggota koperasi sekunder wajib dihadiri oleh wakil-wakil yang mendapat mandat tertulis dari rapat anggota koperasi yang menjadi anggotanya. 4. Penyelenggara rapat anggota adalah pengurus atau panitia penyelenggara rapat anggota yang dibentuk oleh anggota yang diatur dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga. 5. Rapat anggota koperasi wajib menetapkan pimpinan dan sekretaris rapat yang berasal dari anggota, bukan berasal dari unsur pengurus dan pengawas, untuk memimpin jalannya rapat anggota. Quorum rapat anggota. Rapat anggota koperasi dinyatakan quorum apabila dihadiri sekurang-kurangnya setengah plus 1 dari jumlah anggota yang tercatat dalam daftar anggota. Berikutnya kita akan melihat simulasi penyelenggaraan rapat anggota tahunan koperasi di tahapan pertama, yaitu tahap persiapan. Pertama, pengurus bersama manajer dan karyawan mengatur 1. Waktu pelaksanaan dan agenda pembahasan. 2. Pembentukan panitia penyelenggara. 3. Penyusunan laporan keuangan, laporan kinerja kelembagaan dan usaha, program kerja, rancangan anggaran belanja, dan pendapatan koperasi dalam 1 tahun buku. Selanjutnya, panitia penyelenggara menyiapkan penetapan rancangan agenda dan tata tertib rapat, buku laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas pada periode buku yang bersangkutan, dan undangan. Tata tertib rapat anggota paling sedikit memuat poin-poin berikut. Penyelenggara mengatur gedung, ruangan, tata letak, akomodasi dan konsumsi. Penyelenggara rapat wajib menyampaikan undangan, dilengkapi laporan atau buku RAT koperasi paling lambat 7 hari kerja sebelum pelaksanaan RAT. Selanjutnya tahap pelaksanaan rapat. Pertama-tama peserta dan undangan RAT wajib mengisi daftar hadir sebelum memasuki aula rapat. Berikut tata letak ruangan RAT koperasi. Tahap pertama penyelenggaraan RAT koperasi. Rapat anggota tahunan atau RAT koperasi dimulai. Acara pertama, pembukaan oleh pembawa acara. Acara selanjutnya, sambutan pengurus koperasi,
sambutan pejabat pemerintahan setempat, dan sambutan pejabat yang membidangi koperasi. Acara selanjutnya, pembacaan doa. Tahap pertama selesai, dan tahap kedua dipimpin oleh pimpinan rapat. Tahap kedua penyelenggaraan RAT koperasi. Acara pertama pada tahap kedua yaitu pemilihan pimpinan dan sekretaris rapat. Pimpinan dan sekretaris rapat dipilih dari anggota yang bukan pengurus dan pengawas. Sekretaris rapat bertugas untuk pencatatan notulen atau segala hasil keputusan rapat. Acara kedua, pembukaan oleh pimpinan rapat. Dilanjutkan dengan pengesahan quorum. Acara ketiga, pembacaan berita acara rapat tahun buku sebelumnya oleh pengurus koperasi. Acara keempat, pembacaan laporan pertanggungjawaban pengurus koperasi. Acara kelima, pembacaan laporan pertanggungjawaban pengawas koperasi. Selanjutnya, pimpinan rapat meminta pandangan umum anggota, baik itu tanggapan terkait laporan pertanggungjawaban, pertanyaan terkait neraca atau laporan keuangan. Jika laporan pertanggungjawaban sudah diterima oleh anggota rapat, pimpinan rapat akan mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas, dan selanjutnya menyampaikan pembacaan kesimpulan isi keputusan rapat. Acara selanjutnya pembahasan dan pengesahan rencana kerja dan anggaran pendapatan dan belanja koperasi tahun buku berjalan. Acara terakhir yaitu penutup oleh pimpinan rapat. RAT koperasi selesai dilaksanakan. Terakhir yang tidak boleh dilewatkan, pencatatan notulen oleh sekretaris rapat tentang kesimpulan dan hasil keputusan rapat dituangkan dalam bentuk berita acara rapat anggota tahunan, dan selanjutnya dikukuhkan menjadi surat keputusan hasil keputusan rapat anggota tahunan koperasi yang ditandatangani oleh pimpinan rapat, sekretaris rapat dan perwakilan anggota. Demikian pembahasan dari video edukasi ini. Harapan saya semoga bisa menambah pemahaman dan pengetahuan Bapak Ibu Gerakan Koperasi Se-Kabupaten 50 Kota, serta mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan rapat anggota tahunan atau RAT Koperasi sesuai Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 19 Tahun 2015. Jika masih ada informasi yang belum jelas atau Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, bisa berkonsultasi dengan kami di Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten 50 Kota atau bisa melalui grup WhatsApp Gerakan Koperasi 50 Kota. Sekian video edukasi yang bisa saya sajikan, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan pada video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.